Salam kepada Bapak, Ibu, serta kawan-kawan sekalian. Nama saya Denny Antonius Wenas, NRP 130220064, kelas paralel C. Komunikasi bisnis. Saya akan mempresentasikan mengenai vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk memberikan informasi betapa pentingnya melakukan vaksin untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Awal mula virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China, di akhir tahun 2019. Setelah kemunculan pertamanya di Wuhan, virus ini menyebar secara cepat ke berbagai negara lain. Virus ini dinamakan coronavirus atau virus corona karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Virus corona juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jadi, Anda juga harus mempraktikkan etika pernapasan, misalnya dengan batuk ke siku yang tertekuk. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pada hewan dan manusia. Penyakit ini menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Adapun gejala lainnya seperti nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Orang yang telah lanjut usia dan mereka yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius ini. COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020. Perkiraan total kasus saat ini berjumlah sekitar 1,58 juta, sembuh sekitar 1,43 juta, dan meninggal dunia sekitar 42.906 orang. Kasus COVID-19 setiap harinya terus bertambah. Maka untuk mencegah penularannya, dilakukannya vaksinasi agar dapat menekan jumlah penyebaran dari virus ini. Pemerintah telah melakukan vaksinasi massal pada tahun 2021 ini. Vaksin yang telah masuk di Indonesia sejauh ini ada 7 jenis. Yang pertama, Bio Farma. Kedua, AstraZeneca, Oxford. Ketiga, Sinopharm. 4, Moderna. 5, Pfizer. 6, Sinovac. 7, Novavax. Sebelumnya, kita perlu tahu apa vaksin itu. Vaksin COVID-19 bukanlah obat. Vaksin adalah bahan antigenik, zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat untuk mencegah terpaparnya penyakit pada orang tersebut. Ketika disuntikan, vaksin ini berproses untuk mengenali dan melawan virus corona yang hendak menyerang sistem imun tubuh kita. Maka, dengan dilakukannya vaksinasi, kiranya semakin sedikitnya penularan, sehingga orang-orang di sekitar terlindungi. Juga memperkuat imun tubuh, dan sekumpulan orang yang telah divaksinasi dapat membentuk sistem kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begini, sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap terserangnya penularan, sehingga yang tidak kebal pun ikut terlindungi. Mungkin banyak orang yang bertanya, mengapa setelah divaksin masih sering jatuh sakit? Sebab kuat lemahnya perlindungan terhadap penyakit
juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lainnya seperti daya antigenitas vaksin, sistem imun tubuh seseorang, faktor gizi, dan sebagainya. Memang, setelah vaksinasi masih memungkinkan kita untuk terserang oleh penyakit ini lagi. Namun, biasanya penyakit ini timbul dalam bentuk yang lebih ringan dan berlangsung lebih singkat. Semuanya tergantung dari tubuh kita saat menerima reaksi vaksin dan memerlukan waktu untuk meningkatkan antibodi pada tubuh kita. Maka, ikutilah selalu tahap-tahap vaksinasi agar dapat membentuk antibodi yang kuat melawan virus corona. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Anda dapat menghubungi 119 sebagai COVID-19 hotline. Dan untuk mengenai informasi lebih lanjut, dapat mengecek di laman website di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya.